Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2 bab 3 pencemaran lingkungan. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Bab 3. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Pada gambar pertama, daun yang jatuh ke sungai, dan pada gambar kedua, terlihat seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Cobalah cari perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kedua kejadian tersebut. Pada gambar 3.1, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Sedangkan pada gambar 3.2, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh aktivitas manusia seperti membuang sampah ke sungai dan oleh aktivitas alam seperti gunung meletus. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? 1. Apabila kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Apabila berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Apabila berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Tetapi, manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatan manusia itu sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpukan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi pada 3 hal. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Namun pada video kali ini, kita akan membahas pencemaran pada air. Sementara untuk pencemaran udara dan pencemaran tanah, akan kita bahas pada video selanjutnya. Pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia.
Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau maupun rasanya. Faktor penyebab pencemaran air. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencemaran pada air. Yang pertama, pencemaran air akibat limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Padahal, limbah industri mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas perumahan seperti rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Sampah rumah tangga mungkin terlihat sepele, namun sampah rumah tangga ini dapat menyebabkan pencemaran air yang signifikan. Yang ketiga, pencemaran air akibat limbah pertanian. Limbah dari sektor pertanian juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya pupuk urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya, terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis terganggu dan kadar oksigen yang terlalu dalam air menurun hingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Yang keempat, pencemaran air akibat limbah peternakan dan perikanan. Limbah dari sektor peternakan dan perikanan juga turut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Adapun limbah peternakan dan perikanan ini berupa kotoran ternak dan sisa makanan ternak yang masih mengandung zat kimia. Yang kelima, pencemaran air akibat sampah. Salah satu faktor penyebab pencemaran air yang paling umum adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di sungai. Tanpa disadari, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air dan bencana lainnya. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran air dan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut ini. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor atau penyakit tertentu. Yang ketiga, pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan kecil tersebut. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap dan dimakan oleh manusia, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang keempat, gangguan pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, tetapi perubahan warna air dapat mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses pengkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Cara penanggulangan pencemaran air.
Berikut ini beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara ilmiah dan menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi, yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Yang kedua, melalui IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap primary treatment, merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Yang kedua, secondary treatment, merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk menghilangkan koloid dan menstabilasikan zat organik dalam limbah. Yang ketiga, tertiary treatment, merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, melalui pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tanks yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan melalui beberapa jenis. Yang pertama, recycle atau pendaur ulangan. Misalnya untuk sampah yang dapat terurai dapat dijadikan kompos. Yang kedua, reuse, yaitu penggunaan ulang. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga, reduce, adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Yang keempat, repair, artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah ke perairan. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatan manusia itu sendiri. Pencemaran akibat ulah manusia seperti pencemaran yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga, limbah industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpukan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Pencemaran lingkungan dapat terjadi pada 3 hal. Yang pertama yaitu pencemaran pada air, yang kedua pencemaran pada udara, dan yang ketiga pencemaran pada tanah. Untuk pencemaran pada air sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu di video part 1. Dan sekarang di video yang kedua ini kita akan membahas mengenai pencemaran udara dan pencemaran tanah. Untuk video pembelajaran mengenai pencemaran air, silakan lihat linknya pada kolom deskripsi. Pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan yaitu oksigen. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam dan kenyamanan. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar, contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara. Ada beberapa faktor penyebab pencemaran udara, di antaranya yang pertama pencemaran udara akibat aktivitas alam. Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitarnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida
dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang kedua, pencemaran udara akibat aktivitas manusia. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, pencemaran udara akibat pembakaran sampah, pencemaran udara akibat asap industri, pencemaran udara akibat asap kendaraan, pencemaran udara akibat asap rokok, pencemaran udara akibat senyawa kimia buangan seperti CFC, dan lain-lain. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara dapat mengakibatkan beberapa dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berikut ini beberapa dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, gangguan kesehatan. Kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Misalnya ISPA, infeksi saluran pernapasan, adalah salah satu dari penyakit yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran udara. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Yang kedua, gangguan kehidupan tanaman. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi ini dapat mematikan tanaman setempat. Yang ketiga, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti AC dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Dan fungsi dari lapisan ozon yaitu untuk melindungi bumi dari pancaran sinar matahari akan menjadi tidak efektif. Hal ini tentu akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan gangguan kesehatan bagi manusia seperti kanker kulit. Cara penanggulangan pencemaran udara. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran udara. Yang pertama, melakukan penghijauan. Yang kedua, mengurangi pembuatan rumah kaca. Selain kedua hal ini, kita juga dapat melakukan hal-hal lain yang bisa mengurangi terjadinya pencemaran udara. Misalnya pada pabrik-pabrik, corong udara yang digunakan untuk pembuangan asap harus diisi penyaring asap agar udara tidak tercemar. Kemudian, mengurangi tingkat polusi pencemaran udara akibat dari asap kendaraan. Misalnya, jika kita berbelanja ke tempat yang dekat, sebaiknya kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahkan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah yang tercemar ke dalam lapisan sub permukaan tanah, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Nah, ini dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran tanah akibat limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, yaitu pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat ataupun cair. Adapun perbedaan dari limbah padat dan limbah cair yaitu sebagai berikut. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Sedangkan limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, oli, dan cat, serta lain sebagainya. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua, pencemaran tanah akibat limbah industri.
Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, berikut adalah penjelasannya. Untuk limbah industri berupa limbah padat, merupakan hasil buangan industri berupa padatan seperti lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, seperti sisa pengolahan pabrik gula, pul, kertas, rayon, plywood, serta pengawet buatan, pengawet ikan, pengawet daging, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah industri berupa limbah cair merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri berupa pelapisan logam dan industri kimia seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan baron. Ini merupakan zat-zat yang dihasilkan dari proses industri perlapisan logam yang dapat mencemari tanah. Yang ketiga, pencemaran tanah akibat limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah. Misalnya penggunaan pupuk urea dan pestisida untuk pemberantasan hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah akan berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Selain itu, penggunaan pestisida bukan saja dapat mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna dalam tanah juga akan ikut mati. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang secara terus-menerus juga akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Dampak pencemaran tanah. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Semua hal yang telah mengalami pencemaran pasti ujungnya akan menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak terkecuali tanah ini. Jika udara dan air yang tercemar akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif, maka tanah pun juga demikian. Ada berbagai macam dampak negatif dari adanya pencemaran tanah. Beberapa macam dampak pencemaran tanah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Dampak pertama yang akan kita rasakan dari adanya pencemaran tanah yaitu pastinya akan menurunkan kesuburan pada tanah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa tanah ini pada dasarnya mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan tanah adalah mempunyai nilai kesuburan sehingga banyak tanaman bisa hidup dengan subur. Namun, ketika tanah ini sudah tercemar dengan berbagai macam zat yang merugikan, baik zat kimia maupun zat non-kimia, hal ini akan menurunkan tingkat kesuburan tanah tersebut. Tanah akan menjadi tidak subur karena zat-zat polutan yang merusak jaringan kesuburan tanah. Akibatnya, banyak tanaman yang tidak akan bisa tumbuh dengan baik dan bahkan ada beberapa jenis tanaman yang akan mati. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati. Masih serangkaian dengan dampak dari pencemaran tanah yang akan menurunkan tingkat kesuburan. Hal ini juga akan berakibat pada masa hidup tanaman. Tanaman yang awalnya tumbuh dengan subur, lama-kelamaan akan menjadi layu bahkan akan mati karena tingkat kesuburan tanahnya sudah berkurang. Yang ketiga, menimbulkan wabah penyakit. Dampak pencemaran tanah yang selanjutnya adalah penyebab timbulnya bibit penyakit. Tanah yang tercemar merupakan tempat bagi patogen-patogen yang menimbulkan banyak penyakit. Hal ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan menyebabkan berbagai penyakit datang dan menyerang makhluk hidup yang ada. Yang akan terdampak dari wabah penyakit ini tidak hanya manusia saja, tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Yang keempat, dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem. Ekosistem merupakan wujud interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan serta komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik berupa komponen biotik maupun komponen abiotik. Tanah termasuk ke dalam komponen abiotik, sehingga dengan tercemarnya tanah pasti akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak seimbang. Banyak fungsi yang seharusnya kita dapat justru akan berubah menjadi suatu wujud kerugian. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan remediasi.
Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu remediasi in situ atau on-site dan remediasi ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Sedangkan pembersihan off-site atau ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Yang kedua, melakukan bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk mencegah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon dioksida dalam air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur pisikular arbuscular mycorrhiza atau yang dikenal dengan nama jamur PAM. Jamur ini dapat berperan secara langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah, dan dapat juga berperan secara tidak langsung karena dapat menstimulir pertumbuhan mikroorganisme. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.